Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki video pembelajaran untuk kelas 4 ini, Bapak ucapkan selamat datang jika ada anak-anak Bapak yang baru masuk, baru mampir ke channel Education and Sport ini. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang, dan jika kalian belum mengklik like dan subscribe serta tekan loncengnya, silahkan sekarang klik like dan subscribe, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Education and Sport ini, terutama tentang materi pembelajaran untuk kelas 4 ini. Baiklah anak-anak, kita pada video pembelajaran kali ini masih tentang subtema 3, tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, memasuki pembelajaran yang keempat. Tujuan dari pembelajaran yang keempat ini, atau tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran keempat ini, yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terjadi di daerahnya dengan rinci. Ketiga, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Dan keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling diketahuinya yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Oke, anak-anak, itulah tujuan kalian mempelajari materi pembelajaran pada pembelajaran keempat ini. Dengan begitu, kalian simaklah video ini dengan seksama, tuntaskan dulu sampai selesai. Kalau belum mengerti baru diulang lagi agar kalian mampu memahami tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi. Karena pada pembelajaran 4 ini kita lihat ada dua orang anak. Yang satu anak dia sedang membaca buku. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja keras untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Ya, kita baca sama-sama ya. Bapak baca, kalian ikuti, kalian baca juga, kita serempak baca. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan,
PN atau perusahaan negara, Timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip seperti kandang hewan ternak. Nah, ini gambar dari Andrea Hirata. Kata beliau, bermimpilah dengan hidup, jangan hidup dalam mimpi. Ya, jadi bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutkan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama N.A. Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Diambil atau bersumber dari http://www.biografiku.com dengan perubahan. Nah, itu anak-anak merupakan kisah inspiratif dari salah seorang anak bangsa, salah seorang anak dari Kepulauan Belitung. Dia mempunyai cita-cita yang sangat besar yang kala itu tak mungkin tercapai, tapi karena kekuatannya, semangatnya, maka cita-citanya dapat ia raih. Nah, di sini adalah tugas kalian, lengkapi diagram berikut berdasarkan bacaan tersebut. Jadi tadi kalian sudah baca, kemudian inilah tugas kalian untuk melengkapi seperti tugas-tugas sebelumnya. Kalian pernah mengerjakan tugas seperti ini, tapi dengan nama yang berbeda. Oke. Di sini ada halangan yang dihadapi, cita-cita Andrea Hirata ini apa, sikap yang dimiliki, usaha yang dilakukan, kemudian kesimpulan. Kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekitarnya, di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawa kepada prestasi yang luar biasa. Nah, ini kemudian ada sebuah puisi Laskar Pelangi, ini karya Nizi. Kita baca sama-sama anak-anak ya. Kita baca sama-sama. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup. Memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Ini merupakan puisi karangan Nizi yang judulnya Laskar Pelangi. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah, Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Nah, ini anak-anak ada sebuah peta
peta persebaran sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Kita lihat legendanya di sini di paling bawah. Lambang kayak gini. Ini namanya ibu kota provinsi, ada batas provinsi dan sebagainya ya. Ini penghasil. Kalau lambangnya seperti ini, aluminium, ada asbes, aspal, batu bara, boksit, belerang, ada biji besi, emas dan perak, fosfat, garam, gas alam, gips, grafit, granit, intan, kapur, mangan, marmer, mika, minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggu, semen, tembaga, timah. Ya, kita lihat di dalam peta ini ada lambang-lambang yang Bapak sebutkan tadi. Seperti lihat di Arun, Lok Semawe ada lambang seperti ini. Kita lihat lambang seperti ini kira-kira apa? Nah, ini ya. Yang ini kita lihat ya. Yang ini Arun, Lok Semawe. Nah, ini ya. Lok Semawe ada lambang seperti ini. Kalau kita perhatikan lambang seperti ini ya. Kita lihat di sini mana? Ada ini lambangnya, yaitu minyak bumi. Berarti minyak bumi dihasilkan di Arun. Ada juga di Perela, ada juga di mana nih? Bengkalis ya. Dan banyak lagi minyak bumi yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian selain minyak bumi ada yang ini apa nih? Di Logas ya, di Logas ada ini granit. Oke, kamu bisa cari nanti data-data ini di pulau yang ada di Indonesia. Di peta ini kamu lihat. Kemudian kamu data nanti, misalnya kayak tadi, biji besi ada di mana? Minyak bumi ada di mana tadi? Lok Semawe, ada di Bengkalis, ada di Perela, di mana lagi nih? Tanjung Pura, Sungai Paking ya. Terus ada di mana nih? Kita lihat petunjuknya. Ya, ini ada di Sungai Gerong. Terus ada di Sarolangun, ada di Pelaju, dan seterusnya. Oke, ini adalah tugas kalian untuk mendata dengan melihat peta ini. Untuk bisa melihat peta ini, kalian pause dulu videonya, nanti kamu cari datanya. Karena nak? Nah, ini dia. Ini dia tugas untuk kalian. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang di atas, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia adalah antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang. Carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut ini. Misalkan nomor 1, bahan tambangnya apa? Minyak bumi. Manfaatnya untuk apa minyak bumi? Banyak sekali. Minyak bumi manfaatnya banyak sekali. Untuk bensin, solar, aftur, aspal dari minyak bumi juga. Banyak sekali nak ya. Jadi kamu data silahkan cari di buku-buku atau di internet, silahkan. Ini tugas kedua kalian ya. Berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? Kita tinggal di provinsi Jambi. Kamu lihat di sana ada bahan tambang apa aja? Apakah batu bara, minyak bumi? Kamu cari nanti. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki di provinsimu? Ya, yang dimiliki dan yang tidak dimiliki. Kemudian yang bertiganya,
digunakan untuk apa saja barang tambang yang ada di daerahmu. Misalkan di Jambi ada minyak bumi yang tadi, berarti minyak bumi untuk apa? Batu bara untuk apa? Seperti itu nah ya. Jika kamu perhatikan sekali lagi peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia, apakah kesimpulanmu? Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keberagaman sumber daya alam, keberagaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Sebagai negeri yang unik, keragaman ini justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Perhatikan beberapa kegiatan keagamaan yang ada di Indonesia. Kamu dapat dengan mudah mengetahuinya dari kalender nasional yang menandai kegiatan hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan ke-6 agama besar di Indonesia? Bagaimana para umat beragama merayakannya? Oke, ini adalah sebuah tabel juga. Jelaskan tujuan perayaan keagamaan dan bagaimana masyarakat di daerahmu merayakannya. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan karena kita masih belum tatap muka, jadi kamu kerjakanlah sendiri-sendiri. Nama hari raya keagamaan, misalkan apa? Islam misalkan hari raya Idul Fitri, umat yang merayakannya Islam. Kemudian tujuan perayaannya untuk apa? Ya ini bisa kamu cari di kalender tadi. Kalender nasional ada tanggal merahnya. Tanggal merahnya hari apa aja? Islam Idul Fitri, Maulid Nabi, kemudian Kristen apa, Buddha apa, Hindu apa. Semuanya ada di kalender. Silahkan kalian cari di kalender. Nah ya. Karena itu aja tugas kalian, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Cukup padat tugasnya karena tujuannya padat juga. Dan begitu, maka kalian silahkan kerjakan tugas kalian di buku tulis kalian, kemudian kirim ke guru kalian. Untuk memahami tugas-tugas kalian, silahkan kalian ulangi kembali video ini dari awal sampai akhir. Untuk di peta kamu berhentikan dulu, catat ya, catat hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia. Karena kalau belum ini lagi ulang kembali. Silahkan jangan ragu-ragu untuk mengulang. Demi pemahaman kamu meningkat, jangan ragu untuk mengulang. Jangan malas untuk mengulang video ini. Karena itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak akhiri, sekali lagi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian sehingga pemahaman kalian bertambah. Sebelum Bapak tutup, sekali lagi yang belum mengklik like dan subscribe, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian jika video ini bermanfaat, silahkan sebarkan video ini melalui media sosial seperti Facebook. Caranya mudah sekali. Di bawah video ini ada gambar jempol. Jempolnya jempol ke atas ya. Nah, diklik jempol ke atasnya, jangan jempol yang ke bawah yang dikliknya, tapi jempol yang ke atas kita klik. Kemudian di situ ada tulisan bagikan. Nah, kamu klik bagikan, maka akan muncul pilihan bagikannya di mana. Media sosial, misalkan kamu mau membagikan di Facebook, maka tinggal klik Facebook. Langsung masuk ke halaman Facebook kalian. Terus kalian klik posting. Tinggal klik posting, maka secara otomatis video ini akan tersebar di Facebook kalian. Oke anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan.
Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.